Oke, tentang 102 pinjol legal saat ini, ditambah ada yang pay later dan lainnya. Dari berbagai pinjol ini ada ratusan loh jumlahnya, tapi sangat disayangkan banget, OJK tidak mengawasi, benar-benar terjun sampai ke lapangan, ya, sehingga OJK selalu menanti yang namanya buktilah, kevalitan dari buktilah. FPI juga seperti itu. FPI yang menjadi kiblat dari semua perbankan ini karena di bawah naungan mereka. Anda tahu nggak? FPI itu apa? Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Itu dengan kejadian dari pinjol. Begitu mereka melakukan pengancaman, penekanan, habis itu ada sebuah kecerobohan dari debt collector mereka menyebut nama aplikasi, sebisa mungkin pihak aplikasi pasti menepis. Ya, tujuan dari masyarakat ini atau debitur ini melapor ke Asosiasi Fintech Pendanaan untuk Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kali ini yang mau kita bahas adalah ada beberapa pinjol yang sebenarnya ini memang pantas banget. Bukan saya mau bikin terus, Bang, dikit-dikit bikin video tentang diblokir kan selalu kayak gitu ya. Dalam kolom komentar kan selalu banyak tuh, dikit-dikit abang minta diblokir, abang bilangin ini diblokir. Kenyataannya mereka masih juga menagih, masih juga mengancam, masih juga menyebarkan data, masih juga menakut-nakuti. Begitu gak sih? Biasa komen dari teman-teman semuanya. Kali ini saya mau jelaskan buat Anda kenapa pinjol ini memang layak diblokir, ya. Tapi kita apa boleh buat? Ya, sebenarnya ini kan bertiangnya pada Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Ya, dua hal inilah yang mau kita bahas tentang OJK dan FPI. Ada apa dengan pinjol ini? Kenapa ini selalu dibiarkan? Dan teman-teman semuanya juga boleh bantu saya dengan Anda ketik sebanyak-banyaknya di dalam kolom komentar, ya. Pinjol mana yang per hari ini melakukan pengancaman terhadap diri Anda, melakukan penekanan dalam diri Anda, dan habis itu juga dia menyebarkan data dan berbagai macam persinyal lainnya. Isi di kolom komentar. Dan jangan lupa juga, sebenarnya channel ini tidak bisa berjalan sendiri, ya. Diblokir atau tidaknya pinjol itu sebenarnya tergantung dari teman-teman semuanya juga. Makanya dibantulah untuk share sebanyak-banyaknya video ini, ya. Kan Anda rata-rata mempunyai media sosial, silahkan Anda download juga boleh. Anda share lagi di TikTok Anda sih juga nggak ada masalah. Silahkan, yang penting dengan catatan Anda munculkan sumbernya, ya. Misalnya sumbernya dari Selusi Utang, Anda munculkan aja sumbernya. Saya nggak ada masalah itu. Tapi yang kebanyakan kan joki-joki yang mencomot video saya gitu, atau orang-orang yang berkepentingan lain, malah mereka mengambil video ini dengan potong-potongan yang tidak lengkap. Tapi kalau teman-teman yang lain juga mau, silakan, tapi jangan dipotong-potong seperti itu, dan jelaskan juga sumbernya dari mana. Dan sebelum saya lanjutkan bahas video ini, buat teman-teman semuanya yang belum support channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan. Kan saya bilangin sama Anda, silahkan. Kalau Anda bilangin, Bang, kenapa grupnya berbayar? Gak ada masalah. Daripada Anda memperpanjang pinjol yang tidak jelas arah uang Anda kemana. Mendingan daripada Anda memperpanjang, kalau Anda juga tidak mau masuk grup saya, mendingan Anda impain itu duit Anda. Sedekahin, daripada Anda cuman bayar uang ketakutan doang gitu loh. 3 hari doang Anda bayarnya sekian ratus ribu, ya. Dan yang belum mensupport juga boleh disupport dulu, didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi. Silahkan. Tentang 102 pinjol legal saat ini, ditambah ada yang pay later dan lainnya. Dari berbagai pinjol ini ada ratusan loh jumlahnya, tapi sangat disayangkan banget, OJK tidak mengawasi, benar-benar terjun sampai ke lapangan, ya. Sehingga OJK selalu menanti yang namanya buktilah, kevalitan dari buktilah. FPI juga seperti itu. FPI yang menjadi kiblat dari semua perbankan ini karena di bawah naungan mereka. Anda tahu nggak? FPI itu apa? Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Itu FPI. Mereka lah sebenarnya yang mempunyai kuasa penuh terhadap pinjol-pinjol saat ini. Tapi yang kita temukan di lapangan, ya, ketika kita melaporkan hal-hal itu, yang ada seakan FPI nggak peduli dengan laporan itu, malah mereka hanya menepis.
Bahkan tak jarang juga laporan Anda selalu di-share kembali oleh AFPI kepada pinjol-pinjol yang bersangkutan. Siapa di sini yang pernah melapor ke AFPI, Asosiasi Fintech Bersama Indonesia? Ya, siapa yang pernah melapor kepada AFPI tentang kejahatan pinjol, misalnya sebut dengan kredit pintar misalnya gitu, atau dari EasyCash misalnya, atau dari Aku-Laku? Pernah nggak Anda melaporkan ke AFPI? Begitu laporan Anda masuk, laporan diterima, ada jawaban otomatis masuk ke email Anda, tapi di bawahnya kami akan limpahkan kepada pihak aplikasi bersangkutan. Tiba-tiba dari aplikasi mengechat Anda via WA. Boleh dilengkapi lagi, boleh dikirim lagi berdasarkan laporan Anda yang telah Anda laporkan ke AFPI, dan AFPI menghubungi kami dan kami mau menindaklanjuti. Ada nggak seperti itu? Malah dari pihak aplikasinya yang menghubungi Anda. Ya, habis itu jawaban dari aplikasinya apa? Setelah kita lakukan investigasi, ternyata nomor yang Anda laporkan itu bukan kami. Simpelnya mereka membilang, simpel banget. Misalnya ada nih 3 chatan WA dengan nomor berbeda, menyebutkan nama aplikasi, kita kirim. Nanti begitu dilempar oleh AFPI kepada pihak aplikasinya, pihak aplikasi menepis, itu bukan kami. Ya, pertanyaan saya, ya selama ini ya, mungkin dari pihak kepolisian, dari pihak jaksa, ada nggak sih yang benar-benar orang mencuri benar-benar harus mengakui? Ya, dari kepolisian mungkin selama ini melakukan penyelidikan. Ya, tiba-tiba dia mengaku, oh iya saya mencuri. Ya, nggak ada kan? Mana ada pencuri yang mengaku, mana ada maling yang mengaku. Begitu juga lah dengan kejadian dari pinjol. Begitu mereka melakukan pengancaman, penekanan, habis itu ada sebuah kecerobohan dari debt collector mereka, menyebut nama aplikasi, sebisa mungkin pihak aplikasi pasti menepis. Ya, tujuan dari masyarakat ini atau debitur ini melapor ke Asosiasi Fintech Pendanaan untuk melakukan penyelidikan. Ya, dilakukan dulu, disurvei dulu, ditinjau dulu, diselidiki dulu benar atau tidaknya. Tapi kalau semuanya sudah dilimpahkan kepada aplikasi, ya aplikasi mengaku itu tidak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mana ada maling yang mau mengaku. Ya, saat ini kan yang paling bermasalah kan dari segi penagihan saja. OJK juga mengkonfirmasi, dilarang menagih menggunakan ancaman, dilarang menagih yang sifatnya mempermalukan, dilarang menagih dengan ancaman kekerasan fisik maupun verbal. 3 hal ini kita temukan di lapangan, tapi kita tidak tahu mau melapor kemana. Ya, kalau memang OJK benar-benar sama dengan AFPI, mungkin semua pinjol ini sudah diblokir. Ya, ada 102 pinjol legal. Setengah dari pinjol itu selalu menggunakan pola ancaman dalam melakukan penagihan. Baik itu maupun ancaman atau tekanan verbal maupun fisik, ataupun dengan konsep mempermalukan. Selalu dibumbu-bumbui dengan KTP, data Anda lengkap di sini. Kami akan acak media sosial Anda, kami akan permalukan di media sosial Anda. Apakah ini tidak masuk dalam kategori ancaman? Ya, ini yang sangat saya sayangkan. Makanya teman-teman yang selalu berkomentar juga, Bang, abang setiap saat bikin video bilangin diblokir lah. Tapi pinjolnya tidak diblokir. Yang mempunyai hak untuk memblokir itu adalah si OJK-nya, AFPI-nya. Sekarang ini tidak bertindak sama sekali, walaupun buktinya sudah kita temukan di lapangan. Ya, makanya saya selalu angkat cerita ini. Saya boomingkan cerita ini. Saya coba untuk menyodorkan buat Anda semuanya, biar Anda bisa share juga kejahatan dari pinjaman online ini. Walaupun OJK mencoba menutup mata, kalau setiap hari kita share hal ini, ada beberapa pinjol yang layak untuk diblokir. Ya, mungkin nanti Anda lihat judul 30 pinjol, 40 pinjol, 50 pinjol. Yang jelas ada sekitaran setengah dari pinjol legal hari ini layak untuk diblokir, memenuhi syarat. Kalau memang OJK tidak mau memblokir, revisi. Ya, ditinjau lagi. Kalau sekarang kayak mana OJK mau merevisi, sumber permasalahan aja OJK tidak pernah mau tahu. Bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Ya, kalau OJK nggak percaya kan OJK bisa masuk ke kolom komentar saya, atau OJK coba tes posting. Tinggal bikin posting di Instagram mereka, ini pinjol legal. Lihat, perhatikan di bawahnya seperti apa kolom komentar. Semua orang menyampaikan pinjol legal, ilegal sama. Pinjol legal sama dengan ilegal. Terus kalau orang sudah menyampaikan seperti itu, dianggap orang ini karena malas bayar utang.
Bukan. Karena ada sesuatu, kenapa mereka bisa berkomentar seperti itu. Hal inilah yang tidak pernah dicari tahu oleh OJK. Ya, biar teman-teman paham. Jangan teman-teman bilangin, Bang Medi selalu bikin video tentang pinjol ini diblokir, pinjol ini diblokir. Saya sarankan buat teman-teman, tonton dulu ini sampai habis. Simak dulu sampai habis. Sejauh mana saya mampu untuk menjelaskan, dan sejauh mana Anda mampu untuk mengerti tentang hal ini. Ya, permasalahannya sudah rumit. Permasalahannya nggak enteng lagi. Ini bisa menghilangkan nyawa orang loh. Ya, saya mencoba mengedukasi mereka di semua media sosial saya. Walaupun media saya masih kecil, tapi saya mencoba sebisa mungkin saya batasi, jangan sampai mati dulu gitu loh. Jangan sampai gara-gara pinjol Anda nekat mengakhiri hidup. Saya coba mengedukasi Anda melalui media saya, tapi apa boleh buat. Media saya kecil. Ya. Cuman kecil kok. Mungkin penyebaran media saya pun juga tidak semenyeluruh iklan pinjolnya. Ya. Tapi saya mencoba. Walaupun yang sudah masuk ke saya ini rata-rata mereka yang sudah hancur karena pinjol. Ya. Yang sudah habis memperpanjang, sudah habis mencicil, nggak selesai-selesai. Ya, saya paham itu. Makanya Anda komplain, Bang, masuk grupnya berbayar. Iya, saya paham masuk grupnya berbayar. Dan saya paham juga duit Anda sudah habis Anda masuk ke sini. Ya, tujuan saya itu saya ingin membatasi mana orang-orang yang benar membutuhkan solusi dan mana yang penipu. Anda lihat di luar sana ada jasa pelunasan hutang, penyelesaian hutang, jasa joki pinjol. Mereka ini bisa saja masuk ke grup saya kalau saya bebasin. Mereka bisa aja mengajak orang lain untuk meminjol kembali. Bisa aja menipu orang lain. Itulah yang kami sharing. Ya, kami benar-benar ketat untuk seleksi masuk di situ gitu loh. Ya, kita batasi. Kalau penipu dia nggak akan mau membayar. Nggak akan mau dengan delik Anda mencari keuntungan dan berbagai macam versi. Tapi kalau mereka yang benar-benar, daripada mereka memperpanjang pinjol sekian ratus ribu, mendingan dia masuk grup ini. Puluhan ribu cuman. Ya, jelas arahnya kemana. Itulah yang saya batasi buat teman-teman semuanya. Dan kenapa pula saya selalu bikin video tentang ini pinjol harus diblokir OJK. Karena hal tadi. Ya, banyak cara penagihan yang selama ini dibiarkan. Yang selama ini seakan tidak ada yang mengatur. Seakan-akan pinjol ini bebas saja melakukan tindakan pengancaman. Sekarang video dalam mobil viral lagi, orang dalam perjalanan katanya sedang melakukan penagihan. Habis itu foto orang sedang tanda tangan, foto orang sedang berkumpul, seakan-akan debt collector sedang menagih hutang. Gimik itu keluar kembali. Tahu nggak Anda efek di balik gimik ini apa? Kebuntuan. Kalau sudah sampai di titik buntu, apa yang terjadi? Nekat mengakhiri hidup. Inilah yang mau saya batasi. Ya, jangan sampai teman-teman berpikir sampai sejauh sana. Ya, gagalnya nggak ada masalah. Gambar yang mereka kirim itu hanya gimmick. Gambar yang mereka kirim itu hanya ingin menguasai diri Anda saja, supaya Anda tidak terhanyut, supaya Anda tetap ketakutan. Ya. Itu tujuannya. Dan tujuan saya di sini supaya Anda tidak terhanyut dalam ancaman mereka. Jangan sampai terjadi gali lubang tutup lubang. Saya tahu cara penagihannya yang bermasalah. Mereka selalu berpegang teguh terhadap data-data Anda. Ya, dan mereka tahu Anda ketakutan kalau data Anda ini disebar. Takut orang sekitar tahu. Teman-teman tahu, inilah yang menjadi bahan ketakutan itu. Ya, ingat buat teman-teman, saya selalu bikin video di YouTube, saya sampaikan ketakutan Anda, keberhasilan bagi debt collector, keberanian Anda, kerugian bagi pihak pinjol. Anda mau yang mana? Anda mau takut atau mau berani? Semakin Anda ketakutan, semakin dekat potensi akan terjadi gali lubang tutup lubang, penjualan aset-aset, lari dari rumah, bahkan yang paling terparahnya, nekat mengakhiri hidup. Kalau sudah ketakutan. Tapi kalau Anda berani, si pinjol nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, si pinjol mau blacklist, belum ada aksesnya sampai ke situ. Ya, masih ada dibatasi sampai pay letter saja, belum sampai ke pinjolnya. Makanya saya sampaikan buat teman-teman semuanya, keberanian Anda, kerugian dari si pinjolnya. Tapi saat ini tidak ada yang berani. Rata-rata mental kerupuk semuanya. Ini buat teman-teman semuanya, saya sampaikan melalui video. Mudah-mudahan ini bisa membuka kembali mata OJK bahwasannya ada puluhan pinjol yang memang layak untuk diblokir. Ya, cara penagihannya, walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi saat ini,
Tapi ya tetap aja si debitur itu tahu ini dari pinjol ini dari pinjol ini dari pinjol ini. Karena mereka tahu jatuh tempo yang mana, nominalnya berapa. Ya, inilah yang harus diatasi oleh OJK. Kalau memang OJK dan FPI nggak mungkin pinjol kita blokir, oke, revisilah. Perbaikilah sistem yang selama ini. Permasalahannya cuma satu, ada di sesi penagihan. Ya, perbaiki sesi penagihan. OJK yang katanya mereka cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi, mereka juga bisa akses kontak, mereka juga bisa akses galeri. Ya, makanya aturan itu setelah dikeluarkan, tolong diawasi benar-benar prakteknya ke lapangan. Jangan hanya aturan tertulis habis itu dibiarkan. Ya, ini buat OJK, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat Anda. Dan saya cuma menyampaikan sebatas usulan ataupun beberapa fakta yang kita temukan di lapangan. Sisanya Anda bisa cari lagi, kalau enggak percuma Anda diberikan sebagai penghargaan penyidik terbaik dari Bareskrim Polri. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Intinya jangan ada yang ketakutan, jangan ada yang kecemasan. Saya berharap semuanya bebas dari pinjaman online, tapi kondisikan pemikiran Anda. Ya, sisanya saya tunggu Anda di dalam grup WhatsApp saya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.